tentang iman tanpa keraguan. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian tidak ragu. Iman tanpa keraguan. Apa sih iman tanpa keraguan, saudara? Maksudnya, seseorang itu kalau sudah beriman kepada Allah, apa saja yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan. Suka enggak suka, ringan ataupun berat, itu perintah mau dipahami oleh akal maupun belum dipahami, kalau sudah perintah Allah wajib untuk dilaksanakan, saudara. Itu namanya iman tanpa keraguan. Kira-kira jelas tidak? Sadayana parantos ngertos. Alhamdulillah. Mari kita lihat contoh-contohnya. Saya mau tanya sama semua yang ada di sini. Sujud kepada manusia boleh tidak? Jawab yang kompak. Sujud kepada manusia boleh tidak? Boleh tidak? Baik, sujud itu harus untuk siapa? Sujud itu hanya boleh buat siapa? Betul? Sujud kepada manusia haram, tidak boleh. Tapi kalau Allah yang suruh jadi wajib, saudara. Enggak boleh. Tapi kalau Allah yang suruh, enggak usah nanya, enggak usah protes, wajib untuk dilaksanakan. Itulah yang dilakukan oleh para malaikat Allah ketika Allah perintahkan mereka sujud kepada Nabi Adam alaihis. Sujud manusia enggak boleh, saudara. Enggak boleh. Malaikat sujud kepada manusia enggak boleh. Kalau Allah tidak perintahkan, malaikat enggak boleh sujud kepada Nabi Adam, saudara. Tapi karena Allah yang suruh, Allah yang perintahkan, malaikat enggak banyak komentar, malaikat enggak banyak protes. Kalau sudah yang Allah perintahkan, saudara, suka enggak suka, mau paham tidak paham, laksanakan, titik. Kira-kira jelas tidak? Jadi ketika Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, berarti sujud kepada Adam haram atau wajib? Haram atau wajib? Wajib. Gak banyak protes. Yang protes siapa? Yang protes iblis, saudara. Nah kalau iblis protes, ya Allah kenapa sujud ke dia? Karena aku lebih mulia dari dia. Kan Adam cuma diciptain dari tanah, aku dari api. Kenapa mesti sujud ke dia? Nah, jadi yang suka banyak protes kepada perintah Allah namanya iblis. Kalau malaikat protes gak? Enggak. Allah yang suruh kerjain, selesai. Perhatikan. Apapun yang haram, tapi kalau udah Allah yang suruh, saudara, jadi wajib. Jadi haram tidak haram itu tergantung perintah Allah, bukan tergantung akal kita. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua, saya mau tanya lagi. Seorang bapak menyembelih anak kandungnya, boleh gak? Boleh gak? Jadi kalau kita motong batang leher anak kita, boleh tidak? Bapak bunuh anaknya, boleh tidak? Haram, betul? Tapi kalau Allah yang suruh, wajib. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Enggak boleh bapak motong anak saudara. Enggak boleh bapak bunuh anak saudara. Enggak boleh. Tapi karena Allah yang suruh kepada Nabi Ibrahim, sembelih kau punya anak, potong leher kau punya anak. Nabi Ibrahim enggak protes, saudara. Kenapa? Karena kalau sudah Allah yang suruh, suka tidak suka, ringan ataupun berat, masuk di akal ataupun tidak masuk di akal, kalau sudah Allah yang perintahkan, wajib untuk dilaksanakan. Takbir. Itu namanya iman tanpa keraguan. Makanya dalam Al-Quran Allah ceritakan, wa idh qulna lil malaikati, jadi tatkala kami katakan kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasa, tatkala kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, sujud mereka semua. Subhanallah. Kenapa? Iman tanpa keraguan.
Begitu juga tentang Nabi Ibrahim Allah ceritakan dalam Al-Quran. Tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, qala ya bunayya. Berkata Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail alaihi wassalam, wahai putraku, wahai anakku, inni ara fil manam anni azbahuk. Sesungguhnya aku lihat dalam mimpi yang benar, ru'yah shadiqah, dapat wahyu dari Allah. Sesungguhnya aku harus menyembelihmu. Fandur madza tara, maka lihat apa menurut pandanganmu, apa yang kamu lihat. Kemudian Allah ceritakan, qala berkatalah Nabi Ismail menjawab daripada apa yang disampaikan sang ayah, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan saja apa yang kau diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan dapatkan aku dengan izin Allah termasuk orang-orang yang sabar. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim iman tanpa keraguan. Allah suruh potong leher anaknya, beliau siap untuk potong, saudara. Nabi Ismail iman tanpa keraguan. Nyawaku milik Allah, badanku milik Allah. Kalau Allah yang menginginkan aku dibunuh ayahku, aku serahkan batang leherku untuk disembelih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu namanya iman apa? Iman tanpa alhamdulillah. Yang ketiga, saya tunjukkan iman tanpa keraguan, saudara. Sekarang di zaman Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala turun ayat Al-Quran yang mengharamkan khamr, minuman keras, surat Al-Maidah ayat 91 dan 92. Di malam itu Nabi berkumpul dengan para sahabat, dapat wahyu, Nabi sampaikan. Di saat yang sama ada serombongan sahabat sedang menggelar pesta, yang dalam pesta disediakan minuman keras, saudara. Loh, kok sahabat menyediakan minuman keras? Karena ketika itu minuman keras belum diharamkan, saudara. Digelar, sebagian sudah minum, saudara. Mereka nggak tahu kalau minuman keras baru saja diharamkan, saudara. Begitu Nabi sampaikan wahyu yang beliau terima tentang pengharaman minuman keras, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Seorang sahabat minta izin kepada Nabi untuk mengabarkan rombongan sahabat lain yang sedang berpesta, saudara. Nabi izinkan, lari ini sahabat, datangi itu pesta. Dia katakan, hei kawan-kawan, hentikan pesta kalian, ada kabar penting yang harus kalian tahu. Mereka berhenti dari pesta, mereka katakan, kabar penting apa? Kau datang begitu tergesa-gesa, apa Nabi sakit? Dijawab, tidak. Alhamdulillah Nabi fi khairin wa afiyah. Nabi dalam keadaan baik, sehat wal afiyah. Lalu kenapa kau datang tergesa-gesa menghentikan pesta kami? Apa ada kabar tentara muslim kalah perang? Kemudian yang bersangkutan menjawab lagi, tidak. Tidak ada kabar seperti itu. Lalu kenapa kau berhentikan kami berpesta? Sahabat ini mengatakan, hei kawan-kawanku, barusan aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menerima wahyu dari Allah bahwasanya mulai malam hari ini minuman keras haram, tidak boleh lagi diminum oleh umatnya. Dibacakan ayat Al-Qur'annya, disampaikan pesan nabinya. Begitu sahabat yang sedang pesta minuman keras dengar ada ayat Quran, ada pesan Nabi, malam itu juga mereka berhenti menenggak minuman keras, saudara. Bahkan gelas-gelas yang berisi minuman keras mereka tumpahkan, kendi-kendi yang berisikan minuman keras mereka pecahkan, saudara. Enggak sampai di situ, sebagian sahabat yang sudah terlanjur minum barusan, saudara, mereka masukkan jari mereka ke kerongkongan mereka, mereka bikin mual, mereka muntahkan isi perut mereka, saudara. Subhanallah. Kenapa? Iman tanpa keraguan. Kalau sudah Allah yang mengharamkan, Nabi yang mengharamkan, tidak usah banyak protes, terima saja, titik. Enggak ada tuh sahabat yang menjawab, ya tanggung, kenapa enggak besok aja?
Orang lagi pesta, udah beli minuman keras, bekendi-kendi. Nggak ada sahabat yang ngomong begitu. Ya tanggung, nggak ada. Oh begitu, Allah haramkan, Nabi haramkan. Kalau gitu berhenti, yang ada tumpahkan, kendi, pecahkan. Subhanallah. Salut tidak dengan iman mereka? Bagus tidak dengan iman mereka? Mau punya iman macam itu? Takbir. Itu yang disebut iman tanpa keraguan.